Makan. Yuk baru selesai. Udah jam 1, nak? Nah, kita mulai ya. Lanjut aja, apa? Nanti itu cekik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam berapa? Pas jamnya, pas jam 1. Ya. Indria Sesti Dada. Ya, Bu. Yulia Rose. Belum. Umpa Zotul. Zahra. Emma. Anissa. Anissa dah. Enggak ada, Bu. Marsa. Cindy. Belum, Bu. Saukia.
Enggak apa. Ningsih, Kak Welia, oke, Ayu, Tengku. Siapa satu lagi, Nak? Oh ya, kita Laila. Belum datang. Laila biasa. Oke deh. Nah, kita masuk hari ini Sikuli sudah Ibu buka sistem pencernaan kan? Digestif. Ya, digestif hari ini. Sikuli sudah Ibu buka tapi Ibu nggak bisa akses wifi-nya, lagi ada masalahnya. HP Ibu habis baterai. Lengkap kehidupannya hari ini. Salah Ibu. Ibu ngajar dari jam 7 tadi kan? Oke, silakan nafas. Naik tangga. Makanya setengah 12 habis ngajar langsung ke sini. Napaslah. 6 lantai, mantap. Oke, jangan lupa isi absensi kuli karena Ibu tidak bantu absensi sikuli. Kecuali nggak bisa ngirim tugas di TM16 baru Ibu bantu. Tapi sayang, hanya maksimal 75 yang bisa dibantu. Ya. Sesuai absensi di sikuli, hari ini kita membahas tentang sistem digestif atau gastrointestinal, ya. Sistem pencernaan. Nah, bisa Anda lihat di sini, kita sudah belajar kemarin sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ yang berfungsi sama, ya. Kalau sistem pencernaan, berarti kumpulan organ-organ yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan di tubuh kita, ya. Pencernaan itu dimulai dari mulut, ya. Mulut itu oral, di dalam mulut ada gigi, apalagi lidah, langit-langit, gusi, apalagi kelenjar air liur atau saliva, ya. Apalagi tonsil, amandel, ya. Apalagi yang ada di mulut? Habis. Oh, itu anak lidah. Ya, tekak ya, anak lidah. Itu kalau diganggu tuh refleksnya muntah. Iya. Ya. Oke. Tekak bahasa awamnya tekak, tapi itu anak lidah. Nah, di sampingnya itu adalah tonsil atau amandel. Nah, mulut, gigi, lidah, saliva, kelenjar saliva, air liur itu membantu proses pencernaan di mulut. Ya, makanan masuk di mulut, dipotong-potong oleh gigi, dirobek, dikoyak sampai halus, ya, dihancurkan oleh gigi geraham. Gigi taring itu merobek, memotong. Gigi seri memotong. Gigi geraham menghaluskan, ya. Nah, itu namanya pencernaan mekanik. Mekanik itu berarti kan penghancuran. Kemudian di dalam mulut juga ada proses pencernaan kimiawi. Kimiawi itu kan berarti ada suatu zat yang ada di dalam air liur. Air liur ini namanya saliva. Nah, secara kimiawi ada zat-zat yang mencerna makanan mulai dari mulut. Ayo, siapa yang tahu zat apa saja yang ada di mulut? Di air liur, zat apa saja? Yang dapat sistem digestif, so? Ayo, siapa? Gak ada yang dapat. Ayo, apa yang ada di air liur? Hah? Kan anatomi itu kan fisiknya, fisiologis adalah fungsinya. Oke, boleh silakan dicari nanti ya. Air liur, dalam air liur itu ada jadi zat kimia dalam bentuk enzim, dalam bentuk apapun namanya itu sudah mulai membantu pencernaan di mulut ya. Kemudian makanan itu dihancurkan di mulut sampai betul-betul halus sehingga menjadi bubur. Ya, bubur. Kalau sudah halus membentuk bubur, dia akan ke bagian
kerongkongan ya atau esofagus ya, ditelan di esofagus itu adalah selang saja, numpang lewat ya. Tidak ada proses pencernaan di esofagus ya. Esofagus nama lainnya kerongkongan. Kemudian setelah esofagus, pencernaan, organ pencernaan lainnya lanjutan adalah lambung, nama lain lambung gaster, nama lain lambung stomach, sama aja ya. Nah, di lambung dengan pergerakan lambung akan terjadi proses pencernaan mekanik ya, diaduk-aduk tambah halus ya. Kemudian di lambung juga ada cairan lambung ya, ada enzim juga di sana. Ada asam lambung yang membantu proses pencernaan secara kimiawi. Ya, di mulut pencernaan mekanik dan kimiawi, di lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya. Kimiawi itu berarti dibantu oleh enzim. Enzim apa saja yang ada di lambung? Amilase. Apalagi asam lambung itu nama lainnya hidroklorida atau HCl. Apalagi enzim apa saja yang membantu pencernaan kimia di dalam lambung? Berapa? Apa? Pepsin untuk mencerna protein. Berarti proses pencernaan protein sudah mulai di lambung. Apalagi? Asam klorida ya, HCl fungsinya asam lambung memecah. Oke, membunuh kuman. Ya, kuman-kuman bakteri yang ikut masuk bersama makanan. Jadi asam lambung itu fungsinya itu supaya makanan kita, kan kita nggak ada jaminan kan. Oke, kita masaknya bersih, wadahnya nggak bersih, tangan kita tak bersih, ya. Jadi banyak hal yang memungkinkan makanan terkontaminasi bakteri. Jadi asam lambung bagian dari membunuh kuman, ya, yang masuk ke lambung. Apalagi? Pepsin sudah, pencernaan protein. Apalagi? Ayo, apa yang ada di lambung? Pencernaan kimiawi di lambung. Pepsin, HCl, asam klorida. Asam lambung atau asam klorida. Udah ketemu yang di mulut? Zat kimia apa saja yang di mulut? Di saliva, air liur. Mineral enzim. Yang di mulut belum? Oke, selamat mencari ya. Nah, di lambung ada proses mekanik dengan diaduk-aduk-aduk, pergerakan lambung dan enzim tadi, ya. Pepsin untuk protein, apa lagi? Asam klorida untuk membunuh kuman. Apa lagi? Saja. Amilase untuk karbohidrat. Ya, glukosa. Lagi? HCl asam lambung, hidroklorida. Apalagi? Pasti di lambung dicerna karbohidrat, protein. Lemak sudah dicerna di lambung? Belum, karena nggak ada ya enzimnya ya. Oke, berarti pencernaan di lambung untuk karbohidrat dan protein. Iya, udah dapat jawaban di mulut. Zat apa saja yang ada di mulut? Pitialin dalam air liur fungsinya untuk nanti dicari. Apa lagi? Maltosa atau maltase untuk lipase. Dadah. Maltase untuk karbohidrat. Ya, apa lagi? Tialin, maltase. Maltase atau amilase? Maltosa. Ya, oke, maltosa, maltase sama. Oke. Untuk karbohidrat. Berarti karbohidrat sudah mulai dicerna di mulut. Ya, makanya makanan yang kita punya itu lama-lama ada rasa manis. Ya, nasi yang kita punya ada rasa manis, ubi yang kita punya ada rasa manis. Karena mulai
pencernaan penguraian polisakarida menjadi mono, jadi glukosa, itu sudah dimulai di mulut. Ya. Protein sudah dicerna di mulut? Belum. Ya, belum melewati, mungkin mekanik baru ya, protein dipotong-potong, tapi dia belum diuraikan dari polipeptida menjadi asam amino belum ya. Oke, tialin, maltose, apa lagi? Amilase ada di mulut. Ya, untuk karbohidrat juga. Oke, apa lagi? Apa? Betain untuk lisosim. Untuk seperangkat alat sholat ya, lengkap. Nama enzimnya dan apa fungsinya? Proteotik di mulut. Oke, di mulut belum kelar ya. Tialin sama maltose amilase ya. Oke, di lambung tadi asam lambung, pepsin, HCl, ada yang lain? Tialin di lidah ya, di air liur. Oke, nanti kalau udah ketemu sampaikan. Di dalam lambung, makanan tetap akan diaduk oleh kontraksi lambung. Dia akan dicerna, dihancurkan, semakin halus, tambah cairan yang masuk ke lambung, bisa asam lambung juga menambah halusnya, ya selain kuman dia menambah air kan, kemudian tambah air minum atau konsistensi yang ada di dalam makanan. Nah, semakin halus. Jadi proses pencernaan karbo dan protein sudah terlaksana di lambung ya, walaupun belum sempurna. Setelah dari lambung, dia akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus nama lainnya small intestine, ya. Intestinum itu usus, small itu kecil, usus kecil atau usus halus. Usus 12 jari itu juga dia. Usus halus ini terdiri dari duodenum. Duodenum itu langsung berhubungan dengan lambung, tersambung dengan yeyunum atau yeyunum. Nanti di ujungnya adalah ileum, ya. Berapa panjangnya? Usus manusia. Berapa panjangnya? 12 meter, ya. Boleh. Berapa meter? 12. Yuk. Dari berapa ke berapa? Usus adalah organ terpanjang di tubuh kita, sehingga dia disusun putar. 6 meter, Bu. Berapa? 6 meter. 6 meter. Diameternya 2,5 cm. Oke, diameter itu lebar. Berapa lagi? Panjang itu kan bisa interval 6 meter sampai 12 ya. Ada buku yang buat 12. Jadi kalau dipegang sudut tuh usus sampai ke situ, usus manusia. Luar biasa kan? Itu usus halus, panjang. Nah, dengan panjang 6 sampai 12 yang kata teman Ananda tadi, di situ ada yang 12. 10 meter. Ya, beberapa buku 7 sampai 10, ada buku 6 sampai 10 ya. Nah, dengan panjang yang 7 atau 6 sampai 10 meter, disitulah proses absorpsi nutrisi. Jadi sepanjang itu dia menyerap nutrisi. Ya, usus halus atau small intestine atau intestinum minor sama saja ya. Nah, ini di sini masih ada proses pencernaan kimiawi. Mekanik tidak ada. Karena sudah halus ya. Nah, proses pencernaan secara kimiawi ada enzim, ada cairan kimia yang ada di sini apa saja? Satu. Sekretin. Apa lagi? Lipase untuk lemak. Apa? Apa tuh? Apa? Jadi meningkatkan mobilitas gas steroid. Oke.
meningkatkan pergerakan usus, ya, sehingga usus kita itu bisa bergerak mendorong makanan yang ada di dalam usus sehingga terdorong sampai kolon, sampai ke anus. Jadi dia tidak numpuk di satu tempat. Oke, apa lagi? Somatostatin. Somatostatin, apa tuh? Ini diproduksi oleh mukosa duodenum dan juga oleh sel delta pankreatus, namanya menghambat berbagai mekanisme sekresi. Oke, mekanisme sekresi adalah pengeluaran di dalam tubuh kita yang produk itu masih digunakan. Ya, apa saja yang disekresikan? Oke, nanti apa lagi? Maltase ada di usus halus untuk Oke, masih proses pencernaan karbo ya. Oke, berarti ada pencernaan lemak, pencernaan karbohidrat, apa lagi? Gastric inhibitory peptide ya, Bu. Gastric inhibitor peptide. Iya. Di usus halus. Iya, Bu. Gastrik itu lambung. Menghambat aktivitas lambung dia berfungsi untuk menurunkan mobilitas lambung dan diproduksi oleh sel mukosa di duodenum. Ya, berarti di lambung dan di duodenum. Oke, itu zat yang ada di lambung. Kalau gastrit itu lambung, ya. Oke, apa lagi? Usus halus. Apa lagi? Apa enzim yang ada di usus halus untuk mencerna? Ya, lipase tadi untuk lemak ya. Lipase. Erepsin untuk apa? Lemak, karbo, protein tidak dicerna apa yang enzim untuk proteinnya? Selain lipase, lemak dicerna dengan zat apa? Tripsin untuk apa? Protein. Ya. Kalau di lambung pepsin, di usus halus adalah tripsin. Oke, mencerna lemak. Menjadi komponen paling kecil asam lemak, ya. Apalagi yang ada di usus halus, kimia, zat kimianya. Karbohidrat proteasid untuk apa? Untuk mencerna karbo. Oke, apa lagi? Untuk Oke, protease boleh. Apa lagi? Lipase untuk lipid, lemak. Apa lagi? Yang mewarnai feses apa? Zat warna feses dari mana? Ya. Empedu. Ya, cairan empedu adalah fungsinya urobilin mewarnai feses dan urin ya. Jadi cairan empedu itu bilirubin dihasilkan oleh hati. Nanti dikumpulkan di kantung empedu. Nanti akan dialirkan ke duodenum. Itu termasuk zat kimia untuk proses pencernaan kimiawi. Selain dia mewarnai feses sehingga feses kita kuning, kecoklatan ya. Kalau terlalu lama dalam abdomen lama-lama coklat ya kan? Iya, Bu. Lama-lama tambah gelap ya kan? Karena semakin banyak bilirubinnya. Nah, selain mewarnai feses, bilirubin itu apa? Mencerna apa? Ya. Mencerna? Jadi coba, Bu. Enggak boleh jawab ya. Oke. Enggak boleh. Bukan. Cairan empedu ini dari kantung empedu dia ada saluran ke duodenum. Dia akan tumpahkan ke duodenum. Selain mewarnai feses, dia juga mencernai apa? Tengku tadi betul. Mencerna apa tadi? Barusan ngomong. Nah, tadi ada tuh keceplos. Ya, bilirubin cairan empedu masuk ke duodenum itu termasuk pencernaan kimiawi untuk mencerna lemak. Jadi kalau kita makan gorengan, mentega, minyak, apapun yang ada lipidnya, selain dicerna di lambung, di usus halus juga dicerna, dibantu lipase dan bilirubin. Nah, cairan empedu ini untuk membantu memecah lemak jadi asam lemak sehingga mudah untuk diserap oleh usus masuk pembuluh darah. Yang bisa masuk pembuluh darah itu bagian terkecil saja. Ya, kalau karbohidrat monosakarida, satu rantai saja dia, mono.
Kalau protein itu kan kalau lengkap itu polipeptida. Kalau karbohidrat kan polisakarida. Ya. Nah, kalau protein untuk menjadi satu rantai peptida saja itu namanya asam amino. Kalau lemak bagian terkecilnya adalah asam lemak, ya. Jadi bilirubin itu juga menguraikan lemak menjadi komponen paling kecil, ya. Makanya orang-orang yang bermasalah cairan empedu salah satunya pada penderita kolesterol. Orang yang selalu kolesterolnya tinggi, resiko nanti produksi cairan empedunya berlebihan. Menumpuk di kantong empedu, mengental, membatu. Jadi batu empedu itu pada orang yang riwayat hiperkolesterol. Ya. Kalau udah batu, tak ada guna, jadi harus diangkat. Kalau dia masih dalam bentuk kental, mungkin masih bisa dibantu dengan obat untuk memecahnya, mengencerkannya. Nah, akibatnya apa? Karena dia banyak, nanti dia akan dibuang ke darah, dia akan mewarnai kulit, orangnya kayak sakit kuning. Orang yang tersumbat saluran empedu itu karena batu, kulitnya kuning, kukunya kuning, matanya kuning, seperti penderita sakit kuning. Ya. Nah, jadi cairan empedu digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi untuk mencerna lemak. Oke. Nah, setelah jadi karbohidrat, protein, lemak, semuanya akan di finishing, final pencernaan secara kimiawinya terjadi di usus ya. Di sepanjang usus ada tonjolan-tonjolan, kayak lidah kita itu kalau panas ada kayak totolan-totolan. Nah, di dinding usus itu ada totolan-totolan halus namanya fili-fili. Itu langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi nanti dia akan absorpsi atau serap, ya, glukosa, dia serap lipid atau asam lemak, dia akan serap asam amino masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti darah yang akan membawa nutrisi ini masuk ke dalam sel. Ya. Jadi orang-orang yang berkurang ukuran panjang ususnya karena dia operasi dibuang, ya, atau lumpuh, ya, tiba-tiba ada ya kram lumpuh sekian senti harus dibuang. Semakin pendek ukuran usus, semakin sedikit nutrisi yang bisa dia absorpsi. Jadi cenderung pasien-pasien ini akan mengalami penurunan berat badan misalnya. Ya, kekurangan gizi. Jadi orang-orang kekurangan gizi bisa salah satunya adalah masalah di usus. Ususnya tidak bisa mengambil sari-sari makanan. Oke, nah bubur tadi, bubur yang kita makanan yang kita cerna tadi kan, yang kita makan tadi sudah dalam bentuk bubur, didorong dengan motilitas pergerakan usus. Ya, pergerakan usus ini bisa kita hitung, kita dengarkan pakai stetoskop. Ya. Atau kayak keroncongan, itu bunyinya. Kruk, 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 kruk. Ada yang bergemuruh. Normalnya tidak terdengar dengan telinga. Kalau terdengar berarti kelaparan. Berarti kembung, berarti diare. Nah, itu tidak normal. Cacingnya lapar katanya. Cacingnya lapar, boleh deh. Tidak ya. Kalau minum Yakult tuh boleh nggak, Bu? boleh, tapi nggak boleh berlebihan karena kuman itu tetap kuman itu sudah ada. Kuman yang diperlukan itu sudah ada. Cuma kalau berlebihan nanti dia di kudetanya. Nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti di kudetanya jadi dia malah merusak. Ya, sebenarnya kuman itu ada di dalam usus kita, ada kuman yang baik. Di dalam usus besar ada kuman yang membusukkan makanan namanya E. coli. Tapi selama dia masih di kolon itu aman. Tapi kalau dia sudah berpindah tempat dari kolon, E. coli ini jadi penyakit. Pindah dia ke saluran kemih, infeksi saluran kemih. Pindah dia ke vagina, pektai, keputihan. Pindah dia ke mata. Habis cebok nggak cuci sabun ya, nggak cuci tangan pakai sabun, garuk mata. Bintitan, pegang yang lain, bisulan. Ya, jadi kalau itulah
kalau cuci tangan itu harus pakai sabun kalau dari toilet ya. Karena di dalam feses kita yang paling banyak itu adalah kuman E. coli. E. coli itu dia baik kalau dia selama masih ada di kolon ascendent, transversum, descendent, sigmoid. Tapi kalau keluar dari sini, dia penyebab penyakit. Ya. Jadi kalau Anda minum terlalu banyak, ini kan ada batas kan, nggak boleh lebih. Nanti kalau terlalu banyak kumannya, nanti dia bikin gangster. Jadi akan muncul penyakit-penyakit autoimun. Jadi daya tahan tubuhnya sendiri yang menyerang tubuh, merusak jadinya, menimbulkan suatu penyakit. Jadi nggak boleh segala sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. Oke, pintar. Ya, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh dia berpindah tempat. Ya, makanya kalau di toilet itu harus pakai alas kaki, karena bisa saja kan fesesnya jatuh kemana-mana, ada E. coli tinggal dekat kaki kita, itu bisa menular kan. Makanya satu orang di dalam keluarga itu diare, nanti bisa sekeluarga diare, ya kan? Karena menggunakan toilet yang sama. Nah, bisa saja kan ibunya habis cebokin yang diare, lupa cuci tangannya sedang masak. Dia semua disentuhnya, dia sedang cuci piring, E. coli-nya aduh. Setelah diperiksa, E. coli di mana-mana di rumah tuh. Jejak kaki, di lantai, di kasur, di karpet, di sarung bantal. Kalau diperiksa entahlah, tak sanggup kita ngapa-ngapain ya. Bersyukur dalam tubuh kita tuh ada pertahanan tubuh pertama. Kalau di mulut amandel yang akan menyaring kuman. Di lambung asam lambung tadi. Jadi tidak serta merta ini kuman itu langsung menjadi penyakit di tubuh kita. Ya. Oke. Nah, dari usus halus ya, duodenum, yeyunum, ileum, dia akan menuju ke kolon. Nah, ujung dari ileum itu namanya cecum. Cecum itu pintu yang membatasi antara usus halus dengan kolon. Ya, setelah cecum ada umbai cacing atau usus buntu atau appendix. Nih, jadi setiap makanan yang lewat itu akan ada beberapa masuk ke umbai cacing atau usus buntu, tapi dia bisa melontarkan lagi, bisa dia keluarkan. Ya, mau biji apa masuk situ bisa dia lontarkan. Jadi tidak serta-merta penyebab dari usus buntu, radang usus buntu ya. Nah, makanan tadi didorong ke kolon ascendant yang mendaki, jadi mendaki dia. Kemudian didorong lagi ke kolon transversum yang mendatar, descendant. Ujung ini adalah sigmoid. Kemudian rektum dan anus. Nah, di kolon tidak ada proses pencernaan. Ya, kolon fungsinya adalah untuk pembentukan feses. Jadi proses pembusukan di sana yang dilakukan di kolon adalah absorpsi air. Ya, sisa air. Jadi semakin lama makanan berada di sini atau feses berada di sini, tentu akan terus-menerus diserap airnya. Itu lama-lama dia kering kan? Kalau udah kering lama-lama bergerak membatu. Nah, sehingga inilah feses yang keras. Ya, BAB keras, konstipasi. Ini sebenarnya dengan pergerakan usus, dorong, nanti di rektum. Di rektum dia kayak tempat ruang tunggu ya. Ya, berisi dulu rektum. Nanti rektum sudah padat, dia akan tekan dinding rektum, disampaikan ke otak. Halo otak, rektum udah penuh nih. Nah, kan nggak serta-merta langsung turun ke anus. Dia ada klep. Di rektum inilah sensoriknya. Otak, rektum udah penuh. Oh ya, rektum, kontraksi, mules. Kita terasa ingin BAB itu udah di rektum, ada di ujung kata kita ya. Berarti dari rektum udah didorong sama rektum sampai ke anus. Udah nongol sedikit ya, telan sedikit dah lah. Itu berganti semua ya kan. Nah, rasa mules itu sensorik, sensasi yang ditangkap oleh rektum disampaikan ke otak.
Jadi otak akan memerintahkan rektum untuk dorong fesesnya keluar ke anus. Nah, ini bisa kita tahan, bisa kita tunda. Kalau bukan diare ya. Kalau diare jangan coba-coba tunda. Kira kentut nanti induknya keluar kan. Karena antrian ya. Nah, kalau diare nggak bisa ditahan karena dia motility, pergerakan usus itu terlalu cepat. Jadi Anda bisa tunda ini, tapi semakin lama di sini airnya akan semakin berkurang terus kan? Feses akan semakin keras. Nah, resikonya akan konstipasi. BAB-nya keras, sulit dikeluarkan, membatu, membuat Anda lama termenung di kamar mandi. Nah, tak boleh lama-lama di kamar mandi ya, nemenin setannya di situ. Jadi yang normal itu sekali kita sudah jongkok langsung keluar, kelar. Itu yang normal. Tapi kalau butuh waktu lama, ndak kelar-kelar sampai sejam, jongkok dah bermenung, dah habis pula TTS satu buku, sudah habis lagu 3 putaran, dah juga selesai-selesai dari kamar mandi. Berarti itu masalah. Ya, masalah dalam digestifnya. Itu namanya konstipasi. Lama-lama, nah nanti feses yang batu ini menekan dinding anus, pembuluh darahnya melar, varises di anus namanya ambeien. Nah, jadi feses yang keras itu dia akan mengikis, mengiritasi dinding anus, lecet, berdarah, sehingga BAB-nya berdarah. Yang bahayanya kalau pembuluh darahnya melebar di situ, pecah, akhirnya banyak darah. Ada yang kayak tumpah darahnya, ada yang setetes. Kalau setetes berarti hanya tegores saja. Ada yang pecah pembuluh darah. Jadi varises itu kayaknya di belakang lutut ya, di tungkai. Bisa terjadi di mana-mana. Varises itu pelebaran pembuluh darah vena karena tekanan, lipatan. Jadi kayak karet, regang, 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 melar dia. Nah, itu yang terjadi di anus. Di setiap BAB dia berdarah, setiap BAB dia perih, kesakitan. Nah, resiko banyak kehilangan darah melalui feses. Semakin segar warna darah yang keluar bersama feses, berarti perdarahannya terjadi di rektum atau anus. Tapi kalau gelap, menghitam kayak aspal, berarti perdarahannya bisa terjadi di usus, lambung atau esofagus. Ya, upper yang bagian atas. Ya, semakin gelap warna darahnya, berarti di saluran cerna atas terjadi perdarahan. Akhirnya terjadi proses defekasi plung, plung, plung. Kenapa kayak batangan? Ya karena itu terbentuk di rektumnya. Ada yang ukuran kecil, ada ukurannya besar, Bu. Berarti rektumnya melar, besar dia kan. Atau kelamaan pada akhirnya besar. Ini tiba-tiba hanya seukuran itu ya. Dia bentuk feses itu tergantung ukuran dari rektum. Nah, kalau membatu dia kan kayak kerikil, kayak pupnya embek kan, kambing. Nah, itu yang bahayanya. Itu namanya fekalit, feses yang membatu. Kalau terjadi di sini, feses membatu, dia akan menutupi saluran usus buntu. Sehingga makanan yang masuk ke usus buntu tadi tidak bisa dilontarkan, tetap berada di usus buntunya, tertutup oleh fekalit tadi. Akhirnya meradang, meregang, poh, pecah usus buntunya. Jadi kalau dokter sudah suruh Anda angkat usus buntu karena radang nggak respon terhadap obat, lebih baik dioperasi saja. Karena kalau dia pecah, terlambat, kumannya nyebar ke seluruh organ yang ada di abdomen. Akhirnya sayatannya lebar kayak melahirkan seksio. Sayat, dibuka, dimasukin betadin, saksen, hisap, masukin NaCl, hisap. Kayak laundry, kayak dicuci, itu namanya laparotomi. Laparotomi. Itu adalah operasi besar untuk infeksi menyeluruh di rongga abdomen. Bisa berawal dari usus buntu yang ya. Sebenarnya radang usus buntu itu bisa Anda kenali, tak perlu terlambat. Ada caranya. Ya, misalnya demam, perutnya sakit, diare,
panas perutnya, dan ada riwayat konstipasi. Ya, Hah? BAB keras. Ya. Nah, cara periksanya baring, ya, perut sebelah, ya. Pakai 3 jari, letakkan di atas lipatan paha sebelah kanan, lipat pahanya atau lututnya ke perut. Nah, normal itu nggak nyeri. Ya, kalau nyeri, aduh. Nah, itu berarti bawalah ke dokter penyakit dalam, di USG pastikan tuh biasanya usus buntu. Jadi seharusnya nggak mesti pecah ya. Kalau pecah itu nambah kerjaan. Operasi besar ya. Tapi kalau masih radangnya sedikit, masih respon obat, mungkin bisa tidak perlu operasi. Tapi kalau dia tersumbat karena fekalit, feses yang mengeras, itu harus dibuang. Ya, jadi nggak ada hubungannya makan biji cabe, makan biji-biji. Itu rata-rata bedah usus buntu ini yang ditemukan adalah feses yang membatu. Ukurannya kan agak besar, bisa menutup saluran usus buntu. Ya, rata-rata penderita usus buntu itu riwayat konstipasi, riwayat BAB-nya tidak lancar. Normal kita BAB itu 1 sampai 2 kali sehari. Jangan sekali seminggu. Ya, setiap hari harus buang air besar. Terasa tidak terasa, nah, mendunglah dalam toilet. Ya, jadi kalau ada yang bermasalah buang air, bangun tidur, kumur-kumur, minum 1 gelas. Ya, minum 1 gelas, yang nggak lancar BAB-nya, bangun tidur, kumur-kumur, minum 1 gelas. Itu membangunkan ususnya, merangsang pergerakan usus, nanti kan didorong yang sisa makanan tadi, sampai ke rektum. Nah, setelah itu kan kita mandi misalnya. Boleh jongkok, hidupkan keran, air yang terdengar itu akan merangsang mules. Kalau belum juga, Anda kayak cebok, siram. Nah, itu kan memberikan rangsangan di saraf yang ada di perut. Kemudian boleh juga siram yang bagian tulang ekor, itu saraf yang merangsang rektum. Ya, untuk yang susah buang air, siram, 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 dengar. Nah, nanti kan ada rasa mulas. Nggak keluar, nggak apa-apa. Nanti coba lagi. Nah, jadi yang masalah-masalah konstipasi itu nggak mesti dirawat. Yang penting dia atur pola BAB-nya. Sekali ada BAB jam 4.30 misalnya orang sebelum azan, itu besok alarmnya akan muncul. Dia terpola. Hari ini kita BAB 4.30. Besok 4.30 itu mules. Karena record yang sebelumnya. Nah, kadang kita cuekin, itu terubah polanya. Seharusnya terasa mules itu langsung bawa. Jadi sebenarnya nggak perlu orang menjadi ambeien ya. Wasir kalau dia atur bahwa tubuhnya harus buang sampah pagi-pagi. Wasir dengan ambeien itu sama. Sama. Wasir, ambeien, hemoroid sama. Ya, itu adalah masalah digestif. Pembuluh darah yang melebar. Bahaya ya, dan operasinya nggak asik posisinya. Nungging. Iya, di ruang operasi suruh nungging. Nggak asik. Ya enggak. Kan operasi bius total. Nungging nggak asik kan posisinya. Terus mau dikunjungi juga nggak estetik. Sakit apa dek? Kata mau jenguk siapa? Sakitnya apa? Tuh gitu. Oke, sistem pencernaan sampai ke ujung. Ada pertanyaan? Satu gambar selesai. Silakan. Ya, Rasulullah makan pakai tangan. Ya, setelah diperiksa memang secara ini banyak kumannya nih, tapi ada kuman flora yang baik. Ya, makanya jangan pegang-pegang sambalnya pakai sendok, nanti basi. Ya, memang ada, tapi cuci tangan ya. Jadi sebenarnya membantu mencerna. Jadi kuman-kuman flora yang baik setelah kita cuci tangan itu membantu proses penguraian makanan yang akan kita makan. Jadi Rasulullah itu kan pakai tangan, itu sehat saluran cernanya. Apa yang kita sentuh pakai tangan itu mudah basi. Ya, karena ada ini luar biasa. Tapi cuci dulu. Dan terakhir habis itu
Ah, ya, memang setelah itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Bagus, bagus dianjurkan untuk makan pakai tangan karena akan mengurangi kerja lambung karena ada zat kimia yang ada di tangan ini yang membantu proses pencernaan. Ya, tapi tangan kanan ya, tangan ini ya. Tangan ini untuk urusan belakang. Ini urusan atas. Ada pertanyaan? Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Memang cuma kan kita kadang ingin simple, kadang ngikut-ngikut budaya luar kan, akhirnya kita pakai sendok. Kalau orang luar kan ngejek kita, ih, jorok makan pakai tangan katanya. Padahal secara ilmiah sudah bisa dibuktikan itu membantu kesehatan digestif kita. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Silakan. Kalau yang percaya gitu kan Ya. makanannya tuh padat. Tapi kenapa bisa jadi gara-gara kuman atau gimana, Bu? Nah, perutnya mules nggak? Kayak kruk 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 kayak gitu. Tapi sekali mulai langsung Nah, iya. Ya, normalnya kan pup itu padat lunak. Berarti kan cairannya sudah diserap di kolon, sudah diserap di usus halus. Kalau dia lebih encer, berarti proses penyerapan cairannya tidak terjadi dengan baik. Normalnya padat lunak. Kalau dia cair encer itu kategori diare. Definisi diare itu kan BAB lebih dari 3 kali konsistensi encer atau cair. Jadi normalnya padat, lunak, dan tidak butuh waktu lama di toilet. Itu yang normal. Tapi yang keluar tuh memang tidak keras, tapi kecil-kecil gitu. Itu juga tidak normal. Itu masalah defekasi. Berarti kan masalah peristaltik ususnya. Jadi makanan itu tidak didorong. Jadi ada bagian-bagian yang kosong lama kali untuk menyelesaikannya. Bisa jadi karena jumlah makanan yang dimakan itu sedikit, tidak ada yang membentuk feses. Atau di sini tidak terjadi proses absorpsi. Atau pergerakan ususnya terlalu laju, nggak sempat diserap airnya. Jadi cepat sampai ke rektum sehingga BAB-nya encer atau cair. Seharusnya tidak encer atau cair. Kalau encer cair berarti tidak terjadi proses absorpsi di kolon, tidak terjadi proses penyerapan air di usus halus. Itu saja. Kalau dia keras berarti penyerapannya terjadi dalam waktu yang lama. Berarti suka nunda-nunda buang air besar. Ya. Nggak boleh. Ya, kalau sudah ada alarmnya ya berikanlah hak dia untuk keluar. Ngapain kita tabung di situ? Itu sampah. Itu menimbulkan penyakit. Awalnya konstipasi, hemoroid, kolonnya lecet, tapi itu bisa memicu kanker kolon. Hati ya. Nah, feses yang membatu itu dia akan mengiritasi dinding kolon, lecet, luka, tukak dia. Nanti itu bisa mencetuskan CA kolon. CA di usus besar. Boleh ya, hati-hati ya. Jangan suka tunda-tunda. Toilet tiap lantai ada, tinggal antriannya aja. Harus pandai-pandai antri. Kalau ngekosnya nggak berlima, toiletnya satu, ya curi start lah di awal. Kalau itu gitu dulu pertama kali masuk asrama dulu ya TMTS. Membayangkan antrian hari pertama nengok antrian 20 orang satu kamar mandi itu. Ini diputar lagi. Di mana orang belum bangun, di situ kita bangun. Mandi di situ kan. Selesaikan semua perjuangannya di situ. Dibentuk pola pupnya di jam 3 jadinya kan. Jadi besok kan setiap jam 3. Cobalah Anda atur misalnya pupnya hari ini jam 8. Nanti jam 8 besok tuh mules. Nah, jangan ditaruh jam 8. Nanti dosen yang masuk jam 8 Anda alfa terus. Kenapa? Sedang di toilet ya menyelesaikan pup. Jadi buang air besar terdefekasi itu bisa diatur polanya. Jadi hari ini jam berapa, besok ada alarm mules lagi jam berapa gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo dulu ya. Dari tadi gini-gini. Silakan. Kalau misalnya dia ada
sudah disuruh operasi tapi tak mau. Jadi misalnya dia mau apa ya, kalau misalnya dia hamil, apakah ada gangguan untuk melahirkan sistem reproduksi, usus itu sistem pencernaan. Kata si Mail tak kena mengena antara usus dengan melahirkan. Oke, satu ya. Kemudian radang usus mana dulu yang radang? Usus halus atau usus besar? Ya. Radang usus itu banyak macamnya. Kolitis berarti radangnya di kolon. Appendicitis berarti radangnya di usus buntu. Apalagi? Tipus abdominalis itu radang di usus halus. Nah, ibu nggak tahu nih radangnya di mana gitu. Dia anak gadis tak mau operasi. Dasar operasi bisa jadi ada beberapa bagian usus itu lumpuh. Itu harus dioperasi. Karena nggak ada guna. Kalau dia lumpuh sekian senti, yang ini nggak bisa lewat, ya gitu nggak bisa didorong. Karena dia kan harus bekerja sama. Nggak ada guna sekian senti ini. Nanti lama-lama perutnya membuncit. Itu dasar harus operasi. Nama penyakitnya Hirschsprung. Lumpuh sarafnya tuh mati untuk sekian senti dari ususnya. Jadi harus dibuang. Itu wajib. Kalau radang harus operasi, kita nggak tahu dasar operasinya untuk mengangkat apa. Biasa operasi itu tumor. Ada CA, ada kelumpuhan, ada yang kram. Saya nggak tahu nih dasar dia disuruh operasi apa. Atau ada ruptur, robek. Karena infeksi itu kan dia ngikis terus tuh. Ada tukak di situ. Atau ada kudis di dindingnya. Jadi harus dibuang misalnya. Kita nggak tahu. Ya, apakah radang itu menyebabkan ususnya membusuk? Ya, kalau hal yang membusuk kan bangkai namanya. Jadi harus dibuang. Jadi kalau memang harus operasi ya pastikan. Kalau tidak paham bertanya. Daripada dibiarkan nanti efeknya berarti dokternya nyuruh operasi bisa jadi tidak respon terhadap obat yang diberikan. Kita kan nggak tahu nih harus ada endoskopi misalnya. Kalau dia di kolon kameranya dari bawah, anus ya, kolonoskopi. Dari kolon ini masukin selang, kamera dilihat bagian mana yang mengalami kerusakan. Nah, jadi harus lengkap pemeriksaannya ya. Tapi kalau dia respon dengan obat, kalau radang itu berarti kan obat infeksi yang diberikan. Kalau respon bisa membaik, kenapa harus operasi? Wallahu alam nggak tahu nih ya, kasusnya cuma hanya kata radang. Bisa yang namanya kudis, pasti ada jaringan yang mati. Mungkin maksud operasinya ngangkat jaringan yang mati. Atau ada yang robek, jadi diperbaiki gitu. Atau ada yang lumpuh, jadi harus dibuang. Jadi nggak ada hubungannya bisa melahirkan atau tidak. Kelahiran itu sistem reproduksi. Ini suatu sistem yang berbeda. Nggak ada hubungannya orang radang usus akan mengganggu kesuburan. Nggak ada hubungannya. Faktor kesuburan itu tidak dihubungkan dengan sistem pencernaan. Tidak secara langsung. Ya, jalurnya beda. Cuma kalau dia habis operasi pada misalnya dia hamil, harus operasi. Ya nggak mungkin kan? Resikonya besar. Karena ya satu sisi kan di situ efek anestesi obat biusnya pasti mengganggu janin kan? Nah, ini kan masih gadis ya. Ada hubungannya. Penyebab usus lengket. Ya. Kasus sama dewasa atau anak? Anak. Itu namanya invaginasi usus. Bayi-bayi makanya menurut penelitian harus ASI eksklusif. Kalau dulu 4 bulan, sekarang diperpanjang jadi 6 bulan. Karena kasus invaginasi usus. Lengket. Ini, usus itu kan melipat-lipat. Jadi usus ini terlipat dan masuk ke belakangnya. Nah, jadi kayak apa dia? Lipat-lipat kayak mana ya? Kayak selang yang kita lipat bisa kita masukkan ke selang selanjutnya. Nah, gitu deh jadinya invaginasi. Itu sering kita temukan pada bayi yang cepat diberikan makanan.
Padahal dia hanya ASI saja. Itu rahasia ASI eksklusif 4-6 bulan. Kalau dulu 4 bulan tahun 2000-an, sekarang 6 bulan. Tidak boleh diberikan apapun selain ASI ibu. Untuk mencegah invaginasi ini. Nyatanya apa? Alah, kalian aja dulu waktu kecil mak kasih pisang kok. Sehat aja kan? Nah, ya, angka kejadian kalau dulu mungkin tidak ada pemberitaan. Jadi tidak ada angka kejadian itu terakumulasi kan nggak ada. Sekarang apa? Internetnya tekan aja langsung jadi kan. Nah, sekarang angka kejadian itu tinggi. Tinggi kenapa? Karena dia dipublikasikan. Ya. Sekarang aja tuh nggak kuat anak-anak sekarang aja. Salah, ya. Ususnya belum siap mencerna. Dia hanya bisa mencerna ASI. Ya, tidak Kalau yang umur 6 bulan itu di atas 6 bulan itu kan ada gigi. Berarti kan dia sudah mulai kunyah. Sistem pencernaan semakin sempurna. Ya, perlengketan itu karena dia dipaksa untuk mencerna yang belum waktunya. Jadi lengket terlipat. Itu kan jadi sumbatan. Akhirnya perutnya membesar, membuncit anak itu kan. Dia harus operasi, dibuang yang berlipat tadi, dikeluarkan lewat perut. Jadi pupnya lewat perut. Kolostomi. Anak bayinya kayak anak-anak yang umur 8 atau berapa tahun? Jarang. Kalau yang sering kita temukan tuh invaginasi yang usus berlipat itu pada bayi. Kasus-kasus makan. Kalau yang pada anak-anak tuh hisprung, lumpuh ususnya. Jadi ada kita tidak tahu apakah trauma abdomen, apakah ada makanan yang melumpuhkan ususnya, atau dia habis makan berlari, kram perutnya. Ya, terus apakah infeksi yang merusak usus sampai ke saraf. Jadi usus tuh lumpuh sekian senti. Jadi kasus usus berlipat itu jarang ditemukan anak di atas bayi ya. Yang itu kan udah semakin sempurna kan bentuk organnya. Nah, itu yang sekarang ya kalianlah change agentnya mensukseskan ASI eksklusif 6 bulan. Setelah 6 bulan selesaikan dulu 6 bulan itu bulan ke-7 baru diperkenalkan makanan tapi nggak keras, encer ya. Jangan langsung dalam bentuk bubur, cair dulu perkenalkan dia. Dari ASI. ASI itu kan sangat-sangat encer dan tidak manis dan tidak ada rasa. Ini kalau terlalu cepat kayak susu formula juga sangat tidak dianjurkan untuk bayi baru lahir. Tapi gimana lagi kan? Mendingan pakai ibu susuan. Saya tantenya. Tapi diingat, nah ini saudara sepersusuan. Ya nanti bako-baki, hindarkan itu. Dalam adat kita kan ada. Jadi harus disampaikan, nah kalian muhrim. Karena sudah sepersusuan. Nah, tapi itu boleh nih. Dalam agama kita saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah. Harus jelas tidak boleh disimpan itu daripada diberikan susu formula mendingan disusui oleh saudara yang lain ya. Karena susu formula mungkin lebih encer ya, untuk resiko invaginasi mungkin rendah, cuma tingkat alergi yang tinggi. Ya, anak-anak itu akan cenderung gatal-gatal, alergi terhadap banyak makanan ya. Akhirnya mahal kan susunya soya gitu katanya. Ini tak ada yang lebih baik daripada ASI. Ya. Dan juga susu formula itu lebih kental. Anak-anak cenderung mengalami konstipasi. BAB-nya keras. Ya. Jadi nanti ada yang susu formula tuh BAB-nya sekali 5 hari, sekali 10 hari. Itu penyakit lagi kan? Iya. Setiap BAB saya harus congkel dulu baru keluar. Kasihan kan nanti ambeien usia segitu. Jadi tapi donor ASI saya tidak anjurkan ya. Nggak jelas kan? Oh iya. Sekarang bahaya kan orang mendonorkan ASI, ada bank ASI. Jamin itu identitas ASI-nya punya siapa, untuk siapa, disebarkan ke seluruh daerah, nggak tahu tuh asalnya. Nanti dia terpisah,
Ya, sepersusuan kan nggak tahu siapa saudara sepersusuan. Kalau pakai ibu asuh kan atau ibu yang numpang menyusu gitu ya. Tahu kita kan, kamu dulu waktu kecil dititipin sama itu disusuin. Nah, kita tahu. Kalau donor ASI, Bang Asi bisa kemana aja kan? Susu formula tahu sapi mana yang kaleng itu. Nah, ya kan? Sapi susu yang kita konsumsi kan nggak tahu kita itu. Apalagi donor ASI ada tuh. Jadi gerakan Bang ASI itu hati-hati. Anda harus pilah itu. Anda cek agent ya. Kader Muhammadiyah harus berani menolak itu ya. Berapa banyak kita jadi saudara semua. Sempat dia yang punya ASI orang Aceh sampai ke Papua. Orang Papua tuh tahu siapa ibu susunya, enggak kan? Jadi saudara muhrim satu Nusantara. Itu sudah terjadi di luar negeri ya. Iya. Bang ASI dikirimkan ke negara-negara yang perang, negara-negara yang apa namanya? Ke negara-negara yang kelaparan kan ada tuh misi kemanusiaan, harus dipilah dulu. Tidak semua kemajuan ilmu kesehatan itu yang pro terhadap agama kita, nggak bisa. Harus pandai. Ilmuwan tak beriman jadi setan ya. Ya kan? Nah, setan mana yang tak pintar-pintar? Ya, boleh. Ya, karena arahnya Indonesia mau buat gerakan itu. Jangan sampai bakti sosial. Baksos hima kebidanan menggalakkan donor ASI. Ingatlah hari ini ya. Karena hal itu tidak diperkenankan dalam agama kita. Ya, boleh tapi harus jelas. Ibu sepersusuan, saudara sepersusuan terus jelas. Karena banyak penyakit-penyakit keturunan, kelainan-kelainan yang akan terjadi kalau dia menikah. Semakin dekat tali darahnya, semakin banyak penyakit yang diturunkan karena terlalu dekat silsilahnya. Kalau masa Nabi Adam aja boleh dia beradik-adik. Ya tidak ada manusia selain itu, dialah manusia pertama. Jangan disamain. Sekarang kan banyak kejadian ayah menghamili anak kandung, lahir cucu atau anak. Tak tahu lagi itu kan silsilahnya gimana. Dah kayak hewan aja kita nggak ada. Kita sendiri yang menjatuhkan harkat dan martabat kita. Padahal kita tuh diciptakan makhluk yang paling sempurna. Ya. Kalau darah beda ya. Kalau transfusi darah secara sudut pandang itu boleh diperkenankan karena dia untuk menyelamatkan kehidupan ya. Kemudian sifat darah itu kayak sel darah merah, dia tidak lama dipakai, dia punya masa usia. Kayak sel darah merah usianya cuma 120 hari, dia akan dihancurkan gitu. Dan transfusi darah tidak berubah kromosom. Kalau ASI berubah. Ya, jadi memang awalnya dulu mungkin ya donor darah, transfusi darah itu masih pro kontra. Kalau sekarang sudah dibenarkan boleh. Dengan catatan bukan untuk diperjualbelikan. Organ tubuh manusia apapun itu tidak boleh diperjualbelikan. Haram jatuhnya. Jadi yang kita bayar itu adalah pengganti jasa orang yang ngambil darah, membayar kantungnya, dan membayar biaya screening, memastikan darah itu bebas HIV, bebas sifilis, bebas hepatitis. Jadi sebenarnya bukan kita membeli darah. Kita mengganti jasa dari donor sampai darah itu boleh ditransfusikan. Jadi tidak boleh ada calo-calo dicari sekian kantong. Jadi dijadiin profesi. Dia profesi pendonor tapi dia dibayar, itu nggak boleh. Itu sama dia jual beli darah. Menjual ginjal itu haram, ya, karena mudarat untuk dirinya itu kan bisa menyebabkan kematian bagi diri, itu tidak benar. Walaupun dengan alasan kampung tengah katanya.
Semut kecil aja udah dipastikan Allah rezekinya. Masa manusia yang berakal nggak pandai? Ya, jadi tidak ada alasan menjual organ itu haram. Ya, jual beli organ itu haram. Tapi itu yang terjadi kan gara-gara kemajuan teknologi transplantasi organ. Akhirnya kan banyak tuh kebutuhan orang organ. Akhirnya kayak pasar organ jadinya kan. Iya. Itu terjadi di luar negeri. Kalau yang Nauzubillah memang Indonesia. itu Bu yang memang misalnya mau kan memang Boleh. dia yang mau Boleh, boleh. Itu kan misalnya ada wasiatnya kalau saya meninggal retina mata saya donorkan untuk si Anu. Boleh. Untuk kemanusiaan boleh. Tapi bukan dengan catatan diasuransikan, dikasih pembayaran. Atau sengaja ambillah ginjal saya untuk biaya kuliah anak saya. Itu mana boleh. Haram itu kan sama ya jual beli. Apa beda kita dengan hewan? Kita yang menjatuhkan harga diri kita kan. Kecuali orang tua memberikan organnya ke anak. Lain hal ya. Itu faktor keturunan. Kalau cangkok tuh Bu, Cangkok? Boleh, tapi dengan catatan organ itu memang dari pendonor yang sudah meninggal, bukan orang yang hidup. Karena pasti ada mudaratnya. tapi di itu Bu di drakor masih hidup. Itu biasanya kan dari orang tua ke anak, dari kakak Oh iya, ke dari orang tua keluarga. tuh boleh. Tapi kalau mati karena dari orang lain itu nggak boleh. Kecuali dia udah itu. Jelas ya, kalau sekarang kan jadi perdagangan manusia jadinya. Itu yang nggak boleh kan? Resikonya itu. Akhirnya orang membunuh orang lain untuk mendapatkan organ tersebut. Itu nggak boleh kan? Banyak kan kejahatan yang kadang kita bilang hoax, dia kejadian. Ya kan? Bilang hoax, kejadian. Bagus-bagus film drama Korea yang medis, ibu suka. Ya bohong tentang medis Bu. Kirimlah. Saya penyuka drakor tapi yang ambil medis kayak Emergency Team, Good. Nanti ibu cari. Boleh lah, boleh. 22 episode. 22 dia nggak banyak-banyak ya. Season 1-nya 11, season 2-nya 11 juga. Season 3-nya coming soon. Coming soon. Ya. Berubah tema ya. Boleh, tapi jangan yang lebay-lebay diambil. Nah, itu kata Nah, yang tentang midwife, ambillah yang tentang kebidanan, kedokteran, kesehatan, ambil itu. Yang tentang rumah sakit, yang emergency itu bagus. Dan Korea itu bagus alat kesehatannya, maju. Dan mereka tidak sembarangan bikin alur cerita itu memang banyak istilah-istilah medis kan. Iya. Nah, ibu udah kenyang tuh waktu kuliah di Padang, nggak ada TV, dalam laptop tuh drakor semua. Tapi yang itu ya, nambah. Enak Bu yang sudah medis. Ya, nanti ibu cari ya. Oke. Ada pertanyaan? Olah, berubah jadi drakor. Boleh, ambil dari apa yang kita lihat itu, ambil pelajarannya. Karena Indonesia belum bisa buat film-film yang bagus seperti itu. Kalau film luar tuh bagus. Malah drama Korea ini lebih bagus, drakor yang medis ya, itu lebih bagus daripada Barat ya. Barat nggak terlalu detail deh. Iya. Kalau itu detail, aksi aja. Jadi drama Korea jadi. Ada pertanyaan? Tak ada. Ya, gigi termasuk organ pencernaan yang bantu mencerna. Jadi gigi yang baik berarti pencernaan akan baik. Gigi yang bermasalah, gusi yang bermasalah akan mengganggu proses pencernaan. Ada yang sempurna mencerna mengunyah waktu giginya bengkak. Jangankan punya Bu, makan pun tidak. Ya.
gusi yang bengkak, kemudian gigi berlobang, itu menyakitkan ya kalau masuk gitu. Nah, gigi bekarang, nah itu banyak kuman-kuman numpang di situ kan. Kasihan asam lambung tak cukup bunuh kuman. Jadi kumannya lewat masuk ke usus. Nah, jadi radang usus. Ya. Jadi banyak masalah yang di mulut mengganggu masalah pencernaan ya. Semakin tidak bersih berarti makin banyak kumannya. Ada penyakit lain yang berawal dari gigi berlubang. Jangan dianggap apa ya, sepele ya. Ada kasus gagal ginjal. Dia minumnya baik, dia tidak pernah menahan buang air kecil, tidak ada masalah, hanya berawal dari gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu pembuluh darah terbuka. Kuman yang ada di makanan atau sisa makanan yang nempel di sana, dia masuk ke pembuluh darah yang ada di gigi. Dia akan beredar sampai ke ginjal. Nanti dia akan menginfeksi ginjal, bisa berlanjut gagal ginjal. Ya. Jadi ibu hamil nggak boleh giginya berlubang. Kalau memang udah berubah giginya Bu, Harus diatasi. Makanya ibu hamil itu kalau ingin mau hamil itu giginya harus diperiksa karena nanti kalau gigi yang berlubang cenderung dia akan infeksi sakit gigi. Selama kehamilan nggak boleh ibu sakit gigi. Nggak ada gigi, nggak ada masalah lagi. Ya, kuman itu bisa berasal dari gigi yang berlubang akan masuk ke janin. Jadi kalau terjadi di 3 bulan pertama itu akan mengganggu proses pertumbuhan janin. Hati-hati ya. Oke, ibu hamil itu dalam proses periksa kandungan tidak hanya fokus ke perut, giginya harus diatasi. Ya, ditambah. Jadi kuman itu bisa berasal dari masalah di mulut, sariawan ya. Sariawan termasuk penyakit saluran cerna. Ya, sariawan itu bisa menandakan dehidrasi. Bisa infeksi. Hati-hati ya kalau ketemu pasien yang berobat, sariawannya bisa 10, 15 atau penuh. Itu HIV. Penderita HIV, hati-hati ya. Kalau yang kayak HIV itu mulut Bu. ya, bukan mulut, maksudnya tuh HIV itu kan dia diserang daya imun dulu. Penurunan daya tahan tubuh. Jadi kuman apapun dia akan rusak, termasuk sariawan. Jadi hati-hati, sariawan tuh 1-2 enggak apa-apa. Tapi tidak menahun. Ada orang sariawan tapi penuh, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Periksalah. Jangan-jangan positif HIV-nya. Banyak darah transfusi. Tenaga kesehatan bisa tertular penderita HIV kalau seandainya penderita HIV-nya luka, kita rawat tidak pakai Sarung tangan ya. penyebar. Suntikan, jarum suntik yang sudah kita suntikkan ke pasien itu jangan coba-coba untuk nutup kayak nutup pena, masukin aja ke safety box. Kalau Anda tertusuk bisa menularkan HIV. Ciuman. Itu bisa menularkan tidak hanya HIV, hepatitis, tipus. Nah, enggak ada pacaran tuh sehat ya. Mana ada yang sehat, sakit semua tuh. Banyak loh penyakitnya. Cupika-cupikinya Bu. Kata siapa? Ya, bisa menular lewat situ. Sariawan penyakit Tak kan Bu. Katakan Bu kalau diabetes kita salam tuh ular enggak ya Bu? diabetes bukan penyakit menular. Diabetes itu penyakit keturunan. Itu adalah penyakit degeneratif. Kalau HIV menular. Kalau penyakit juga bisa. Ya, kegigit kan berarti kan luka. Berlanjut jadi sariawan. Sariawan itu bisa karena kurang minum, kurang vitamin C, kurang vitamin A, kurang vitamin E. Ya.
Nah, HIV juga bisa tertular dari tato. Jarum soja. Tempat tato itu kan jarumnya bisa untuk semua orang. Ya. Sebelum kita mungkin ada orang HIV yang ditato. Itu kan berhubungan dengan darah langsung. Jadi bisa penularan di sana. Tukang cukur karena pakai pisau yang sama. Kontak kulit tidak. Tapi kalau kulitnya luka, ketemu kita bisa, ya. Tapi yang paling sering adalah hubungan seksual. Darah transfusi segar kan ada tuh, darah transfusi langsung dipakai tanpa screening. Itu resiko tinggi untuk ada HIV karena kegiatan-kegiatan donor darah itu dia akan melewati proses screening. Banyak penyakit, jadi 100 kantong belum tentu semuanya. Bisa hanya 60 kantong atau 50-50-nya dimusnahkan karena positif HIV, positif sifilis, positif hepatitis. Jadi harus dimusnahkan. Tapi kalau positif tahu sama yang punya darah. Nah, itu kan kejujuran. Kita kan dikasih form. Anda pernah penyakit ini, ini. Tapi orang kan tak akan ngaku ya penyakit. Anda punya tato, pernah ditato, itu. Jadi orang yang punya tato tidak dianjurkan untuk donor darah. Karena takutnya dia hepatitis atau HIV. Pengguna narkoba nggak boleh donor darah. Apalagi narkoba suntik. Karena kemungkinan dia hepatitis menggunakan jarum suntik bersama. Orang nggak sadar tentu banyak yang dilakukannya kan. Iya. Yang sadar aja dilakukan, apalagi nggak sadar. Ya, jadi banyak syarat. Kalau ingin jadi pendonor aktif, ya itu laki-laki yang banyak tindik juga nggak boleh donor. Karena kita nggak tahu kan. Jadi harus ditanya dulu. Sama aja kan, tempat yang tindik itu tempat tato kan. Yang tindik sebanyak banyak. Semua di lidahnya segala macam. Ya, berarti yang klinis-klinis aja yang donor darah ya. Ini banyak diabetes tidak penyakit menular ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, sariawan penuh ya, sariawan penuh itu bisa menularkan. Apa? T20 ya, nanti kalau ketemu pasien seperti itu, bisa jadi pasien itu datang alasan tidak mau makan karena sariawan gak sembuh-sembuh. Apalagi dia bilang sariawannya menahun. Udah 6 bulan nih gak sembuh. Udah setahun. Itu aja tambah banyak. Asal ya. Terus tanyakan berat badan dulu berapa. Jadi penurunan berat badan 10 kilo atau 20 kilo drastis dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Itu penderita HIV atau TBC. Ya, penurunan berat badan drastis itu HIV atau TBC. Kemudian jamur ya di mulut ya, ada yang putih-putih, sariawannya tuh ada putih-putih, tapi seluruh mulut nih. Jadi itu T20. HIV. Kalau kita di rumah sakit nggak nuliskan diagnosa pasien itu HIV, AIDS enggak, tapi di kode T20. Itu adalah simbol bagi kita. Kalau ketemu pasien itu double lah handscone. Anda dinas lagi kan? Kapan? Ya. 3. Oh, semester 3. Double handscone-nya. Pasien hepatitis double handscone-nya. Jadi nanti cuci tangan. Habis itu keringkan, kasih alkohol. Mana yang perih? Ambil plester yang tahan air, tutup semua yang perih-perih itu. Jangan pakai perhiasan. Baru ready pakai handscone. Karena handscone itu ada pori-porinya. Nggak apa, pekerjaan kita. Apalagi bidan yang, brojol, lupa pakai handscone, main tampung aja tuh bayinya. Dah selesai, positif hepatitis ibunya. Mau apa lagi? Anda pakai cincin. Jadi mau bagaimanapun, ambil handscone-nya. Sorry, meletup ya. Ya, safety first. Ya. Ku anfusakum, melindungi diri dulu, baru orang lain. Ya, di pesawat aja kan disuruh. Yang sehat dulu pasang, baru bantu orang lain. Nah, jadi tidak ada kisah jadi heroik ya.
Jadi lilin, orang terang, awak hancur. Jangan. Jadi harus lindungi diri. Kita nggak bisa bantu kalau kita tidak dilindungi dulu. Anda pasti berhubungan dengan cairan darah. Ya, karena memang profesinya di sana. Nih. Kuman. Nih, umbai cacing atau appendix ya. Nih, apapun makanan yang masuk di sini itu akan dilontarkan, didorongnya lagi ke atas. Kalau ini tidak ada sumbatan. Nah, kalau ada sumbatan di sini fekalit itu yang menyebabkan dia tertutup. Jadi makanan yang masuk di sini akan membusuk, akan meradang. Kalau dioperasi itu ya enggak? Ya, nih kan awalnya dia nutup obstruksi. Jadi makanan dalamnya nggak bisa dibuang ke atas. Jadi dia membusuk, membengkak, mukus, ada nanah, ya. Kayak balon, lama-lama tambah bengkak, ujung-ujungnya pecah. Nah, kalau pecah dia nyebar ke seluruh organ. Jadi nempel dia di semua yang ada di perut nih. Kan di sini dia, poh katanya. Ah, jadi nempel di usus, nempel di kolon, nempel di dinding perut. Nah, akhirnya dibelah agak 10 sampai 15 cm. Nah, cip. Iya memang dia Iya, masukin betadin, bisa suction, masukin NaCl, suction, sampai betul-betul bersih. Laundry abdomen, ya. Nah, setelah bersih, nanti disusun baik-baik lagi. Tutup, jahit. Mudah diceritakan, Oke, dirasakan. biayanya besar dan tidak ada jaminan. Kuman itu hanya di abdomen, bisa jadi sudah beredar seluruh darah, sepsis dia. Jadi demam terus menerus, dia demam, tidak sembuh-sembuh, tentu jelek kan kondisinya dan bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau menurut dokter usus buntu yang nggak bisa diselamatkan, dioperasi mendingan operasi minimal yang Anda pilih daripada operasi besar laparotomi. Ya, kalau nggak respon terhadap obat-obatan, radangnya tetap ada. Kalau dokter kan dia lihat apanya kan, USG kan nampak ukurannya sudah membesar atau tidak. Ada pertanyaan? Ya. Nah, selain mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, ada organ-organ lain yang membantu proses pencernaan. Contoh hati, ya, kantung empedu, pankreas. Nah, itu adalah organ-organ pendukung proses pencernaan. Ada zat kimia yang dia hasilkan untuk membantu proses pencernaan. Nih, operasi usus buntu yang belum pecah itu biasanya hanya 2 lubang dibikin kiri kanan perut kita, satu untuk memasukkan kamera, satu untuk masukin pemotongnya. Jadi paling 2-3 jahitan lah. Jadi kecil dia. Kata kita. Jadi pasien itu pemulihannya lebih cepat, dia tidak terlalu lama di rumah sakit. Kalau yang bagus itu dia hari ini operasi, besok udah boleh pulang. Jadi istirahatnya di rumah aja. Ya, ini namanya bedah minimal. Jadi kalau ada tawaran yang bedah minimalis, mendingan ambil yang itu ya daripada laparotomi. Karena pemulihannya cepat. Ini appendiktomi, ya, pengangkatan usus buntu. Ada pertanyaan untuk usus buntu? Kalau dibuang yang kayaknya tuh kok berarti makanannya tuh langsung. Iya. Dia tidak ada proses pencernaan di sana. Umbai cacing, beberapa buku bilang tidak ada fungsinya. Oh. Tapi Allah kan ciptakan segala sesuatu, ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Iya. Ya. Kalau di luar langsung dibuang nih bayi. Jadi bayi-bayi itu buang aja usus buntunya untuk menurunkan angka apendisitis katanya. Tapi kasihan kan? Tak mungkin Allah sia-sia menciptakan ini.
yang akhirnya dia tidak dihalus itu Ya, itu kolostomi. Pup di perut, usus halus atau usus besarnya dipotong, dimunculkan di abdomen. Ya, itu kolostomi namanya. Jadi bisa ileum bagian ujung dari ini. Jadi ditutup, dijahit, yang usus selanjutnya potongannya diarahkan ke perut, ya. Jadi pup dia di perut. Ya, di perut pakai kantung. Itu contoh invaginasi itu usus belipat. Anak-anak yang usus belipat tuh dibuat kolostomi. Jadi bisa dia misalnya anak-anak yang tidak ada anus, ya, anorektal ya dibuat lubang di perut. Itu biasanya nanti nunggu 6 bulan usianya, nggak bisa langsung disambung ya. Kadang ada penyakit kongenital rektumnya tidak ada. Jadi ada kasus-kasus tidak anus itu bukan hanya lubang anusnya tidak ada. Kadang anusnya tidak terbentuk, anusnya ada, rektumnya tidak terbentuk. Nah, jadi kan agak jauh. Jadi hanya sampai kolon, nah gitu. Nggak ada anus. Ya, berarti ada yang mengganggu dalam proses pembentukan janinnya. Ya, ibu demam, ibu terinfeksi, ibu terpapar rokok, ibu minum obat yang nggak boleh untuk ibu hamil. Kan banyak tuh. Ibu yang tidak sadar kalau hamil tetap konsumsi kontrasepsi. Ibu yang nggak sadar hamil tetap suntik KB. Umur 3 bulan kehamilan, selama 3 bulan kehamilan itu kan proses pembentukan organ, ibu terkena cacar, campak. Itu bisa tanpa anus anaknya. Salah satu kasusnya ya. Nah, ini dibuat lubang di perut untuk buang air besar. Itu nggak bisa langsung disambung. Tengok dulu kondisinya. Kalau di sini baik-baik saja, hanya lubang saja masalahnya. Itu biasanya kalau gizinya baik, boleh tinggal bikin cincin saja. Ada yang tidak bisa langsung bikin cincinnya, ya di perut. Nanti sampai umur 6 bulan, ternyata belum bagus, sampai 9 bulan, ada malah menahun. Ya, nanti umur 1 tahun atau umur 2 tahun, baru dia dioperasi lagi penyambungannya, ya, buat cincinnya. Jadi diajarkan dia untuk pup di bawah. Dan tidak seperti ciptaan Allah. Kalau kita kan bisa membuka menutup, itu pelong aja. Jadi dia akan tetap pakai pampers. Karena setiap apa tuh fesesnya keluar sendiri. Karena nggak bisa nutup. Karena buatan manusia itu kan nggak ada sarafnya di sana. Kita kan ada saraf membuka menutup. Ya, pasti ada. Itu kan solusi daripada dia menumpuk fesesnya kan solusi. Banyak akhirnya anak-anak ini putus sekolah, nggak mau sekolah karena pupnya di sini kan. Kalau bayi, orang-orang yang pup di perut ada kolostomi ini, berarti kan ada sekian senti, sekian apa, tidak terjadi proses absorpsi. Jadi gizinya jelek biasanya, buruk. Ya, apa yang dimakan langsung keluar. Banyak makan risih kan, tentu dia akan banyak feses yang keluar, sibuk menggantinya kan, akhirnya dia malas makan. Terus kalau makan yang bergas, kentut-kentut ya, bunyi itu. Kayak misalnya ada yang pakai kolostomi, pergi kuliah misalnya, tutup gitu ya, pup, 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 itu terdengar dan aromanya. Jadi banyak yang akan apa berhenti bersosialisasi dia hanya di rumah. Kalau usianya udah agak ngerti penampilan misalnya, terus ternyata dia akan menjauh, jadi mengisolasi diri, harga diri rendah karena kecacatan kan, menganggap diri cacat. Itu perlu dukungan. Ya harus cegah, jangan sampai terjadi hal itu. Invaginasi, usus belipat, usus lumpuh, banyak hal kan. Trauma abdomen, kecelakaan, terbentur, itu kan bisa aja merobek ususnya, jadi harus dibuang. Ada tumor, ada kanker, ada sumbatan. Ada ya yang kasus dikira tumor, rupanya cacing menggumpal dalam ususnya. Kayak cacing gelang, cacing pita. Kayak spaghetti ya. Dari mana?
makanan yang dia konsumsi terkontaminasi cacing gelang, atau ada yang cacing gelang di rumah itu menular melalui toilet, feses, nggak cuci tangan pakai sabun. Jadi kadang kan dia perutnya sebah, kayaknya ada yang menonjol apa yang saya makan, ini kayak ada benjolan gitu ya. Diperiksa USG-nya hitam putih ya. Oh ini ada tumor nih, kita rencanakan operasi. Pas dibuka, cacing gelang udah kayak konde deh, kayak spaghetti teronggok. Ya, itu cacing di usus itu, tapi telur larvanya sudah beredar di darah. Udah kemana-mana. Jadi kita jadi host cacingnya. Maksudnya itu tempat induk. Iya. Ya, kadang saking banyaknya ada yang reflux ke mulut, ada yang muntahnya cacing, BAB-nya cacing, mak keluar mak, ada itu kan tarik mak. Bisa jadi banyak kan di usus. Itu makanya cacingan itu harus segera diatasi, harus rutin anak-anak tuh minum obat cacing. Itu program pemerintah. Karena angka cacingan itu tinggi kan. Jadi sebenarnya cacingan tuh nampak dia, misalnya kadang BAB keluar dia, atau ada yang muntahan, itu periksa. Kalau sudah mengganggu kadang kayak tumor dia di dalam itu. Yang dikasih obat cacing itu kan karena dia kontak dengan tanah, suka main-main tanah kan, terus makan tidak cuci tangan. Nih, bentuk esofagus itu normalnya seperti ini. Nah, ada beberapa kasus dia menyempit, melebar, atau dia berlipat. Nah, jadi lipatan tadi tidak hanya di usus ya, di esofagus, di kerongkongan bisa terjadi. Ini namanya hiatal hernia. Ini pasien-pasien ini akan kesulitan menelan. Ada yang apa yang dia telan tidak bisa masuk lambung, akhirnya muntah. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah hiatal hernia. Ini bisa mungkin batuk berlebihan, tekanan abdomen ya. Jadi kendur. Nah, gejalanya, nah ini kan nggak normal, bentuknya kayak gini kan, melendung ya. Gejalanya bisa nyeri dada, tapi nyeri dadanya beda dengan penderita jantung ya. Penderita jantung tuh nyeri dadanya sebelah kiri, nyebar ke bahu kiri, nyebar ke punggung kiri, punggung atas ya, menyebar ke lengan kiri atas, itu khas nyeri jantung. Tapi kalau nyeri dada, tapi bisa tunjuk satunya di sini. Nah, berarti bukan karena jantung. Bisa jadi salah satunya hiatal hernia ya, chest pain. Nyeri dada. Kemudian terasa seperti luka bakar di perut, panas, rasa terbakar ya. Ini headburn. Jadi kayak asam lambungnya tuh kayak bikin panas, kayak rasa terbakar ya, severe. Nyerinya kuat kali ya. Abdominal pain, nyeri abdomen, kesulitan menelan. Nah, ini kondisi yang tidak normal. Normalnya yang tadi lurus aja dia. Nih, lurus, tidak ada yang mengembang, nggak ada yang menyempit ya. Tapi ini jarang kasusnya ya. Hiatal hernia. Nih, GERD. Yang GERD itu asam lambungnya naik ke esofagus sehingga sampai ke mulut. Kayak sendawanya asam ya. Kemudian GERD itu bahayanya dia merangsang jantung. Jantungnya cepat, cenderung denyut jantung itu di atas 100. Akhirnya dikira penyakit jantung. Dikasihlah obat-obat jantung kan. Padahal masalahnya di lambung. Jadi, karena kita datang ke dokter jantung beranggapan semua pasien yang datang adalah obat yang dikasih adalah masuk ICU karena dikira jantung. Lama-lama enggak respon, kok enggak sehat-sehat. Ternyata asam lambung. Asam lambung apa? Tapi HCl, asam lambung. Hidroklorida itu namanya ada, cuma ada poin-poin yang produksinya berlebihan sehingga reflux dia naik dia. Reflux naik dia ke atas. Kayak kita mau rasa muntah kalau perut kita penuh,
Rasa asam mau muntah, yang tadi itu keluar sampai ke mulut, asam. Kalau tadi cabai pedas, nah itu berdarah. Oh, itu hematemesis, muntah darah. Itu iya. Berarti di sini bisa jadi nih penderita MAH berlanjut ke tukak lambung. Tukak lambung nih. Dia ada kudis di lambungnya. Awalnya dia MAH, terkikis, lama-lama jadi tukak. Jadi ada pembuluh darah, kan dikikis terus. Kalau sampai dia ke pembuluh darah, perdarahan. Darah di lambung ini bisa muat sampai 1 liter. Jadi kalau muntah itu bisa banyak. Ya, kalau dia diteruskan ke usus, nanti yang keluar tuh kayak diare warna aspal. Itu bisa terjadi karena tukak, bisa terjadi karena ada varises di area ini. Ya, ada varises, pembuluh darah yang melebar pecah. Jadi perdarahan hebat. Itu biasanya prognosisnya jelek. Tinggi angka kematian karena akan menurunkan HB di bawah 10. Bahaya. Ya, muntahnya berdarah, BAB-nya berdarah. Selama terjadi perdarahan, pasien harus puasa. Nggak boleh memasukkan apapun ke dalam saluran cerna, termasuk air minum. Ya. Jadi kalau puasa minum. Puasa makanan, minum udah puasa. Puasa mutih yang dimakan putih-putih ya semua. Itu enggak puasa. Definisi puasa itu menahan, tidak memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut dalam keadaan sadar dari terbit matahari sampai terbenamnya. Nah, itu. Jadi kalau ada yang diminum, itu enggak puasa namanya. Ya. Banyak perdarahan di lambung ini bisa jadi bukan hanya kasus ini, pasien-pasien yang terbaring lama, pasien yang koma lama, itu berisiko untuk perdarahan di lambung. Namanya stress ulcer. Ya, orang yang terbaring lama itu kan dia, apalagi koma ya, dia tidak ada makan kan? Tidak ada makanan yang masuk. Atau kalaupun masuk, jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedangkan asam lambungnya diproduksi terus. Nanti asam lambungnya akan mengikis dinding, pecah pembuluh darah, itu menyebabkan dia kayak kasus tadi, bercampur darah. Nanti dia BAB-nya agak menghitam. Nah, itu biasanya pasien stroke lama tidak sadar. Kadang tensinya tadi tiba-tiba misalnya tensinya 150 ya atau 180, nanti ngedrop jadi 120. Kita sangka normal, tapi ngedrop jadi 90. Rupanya dia meninggal gitu. Karena kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi jangan dicuekin sakit MAH, tukak lambung ya, karena ini berlanjut kebocoran lambung. Nah, jadi perforasi, bocor lambungnya, jadi apapun makanan dalam itu keluar dari lambung. Nah, kemudian ini bisa merangsang terbentuknya kanker lambung. Ya. Luka itu bisa memicu sel kanker yang memang sudah ada di sini. Jadi tinggal pemicunya aja. Jadi bukan penyakit yang keren. MAH, gastritis, tukak lambung ya. Obatnya apa? Puasa. Orang tukak lambung puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Karena sudah dibuktikan puasa itu bisa memperbaiki saluran pencernaan. Malah obat dia. Ya. Karena dengan niat itu di otak akan diblokir. Saya puasa. Puasa itu kan berarti kita akan makan nanti maghrib saja. Nah, jadi otak akan menghambat produksi asam lambung yang berlebihan. Jadi nyantai aja kita kan, tidak ada makanan yang masuk, kita tidak MAH. Jadi saluran pencernaan itu bersih, di luka-luka itu bisa diperbaiki, ya. Kalau lewat juga cabai, tentu jaringan yang baru muncul tadi, yang baru perbaikan, tergerus lagi kan? Ya. Kena pula asam. Kena lagi nih, jadi nggak sembuh-sembuh.
Jadi sudah dibuktikan puasa mengobati tukak lambung, puasa malah mengobati tingginya asam lambung. Nah, karena kekuatan sugesti dari niat tadi menyatakan ke perut tidak ada yang perlu dicerna hari ini. Jadi enzim-enzim tadi nggak perlu diproduksi dalam jumlah besar. Asam lambung nggak mesti diproduksi banyak. Jadi dia tidak akan melukai dinding lambung. Jadi dia akan memperbaiki diri. Ya. Makanya kalau tidak Senin Kamis puasa Daud atau minimal dalam sebulan istirahatkan perutnya 3 hari. Ya kan? Ini sekali setahun kita istirahatkan kan? 12 bulan, 1 bulan yang kita istirahatkan. 11 bulan suruh kerja. Gym lah dia kan? Kalau yang ada penderita jantung kalau dia sesak nafas tuh. Ya, asam lambung yang tinggi itu kan menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan. Itu akan merangsang saraf untuk memaksa jantung dan paru-paru bekerja berlebihan. Jadi pasien ini jantungnya cepat, napasnya cepat. Karena rasa sakit yang berlebihan tadi. Jadi sering disangka nanti asma, sering disangka nanti penyakit jantung. Padahal dia berawal dari asam lambung. Jadi harus pastikan. Jadi jangan langsung-langsung. Harus kenali khas dari nyeri dada penyakit jantung ya seperti tadi. Tapi kalau dia bisa tunjukkan areanya, kemudian pasien ini ada riwayat gastritis, berarti kita lebih ke GERD tadi. Mendingan asam lambungnya yang diperhatikan. Itu ada kasus yang sampai masuk ICU, sampai direncanakan pasang red jantung, bla 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 bla, 2 minggu di ICU, berapa biaya besar ya? Jantungnya 150 kali per menit sampai muncul di depan dada ini. Saking kuatnya, resiko robek kan dinding jantungnya gitu. Akhirnya masuk ICU, direncanakan pasang stent, ya Allah. Ujung-ujungnya selama ini dikonsumsi adalah obat jantung, ujung-ujungnya ternyata lambung. Salah diagnosa kan? Karena keluhannya tidak khas di lambung, lebih khas ke jantung, nyeri dada dan sesak napas. Sesak napas itu kan berarti menandakan tubuh kita stres. Nah, jantung cepat, kalau jantung cepat, paru-paru ikut cepat. Karena dia bekerja sama. Jantung meredarkan darah, paru-paru membersihkan darah. Pasti dia akan melewati paru-paru kan? Siklus yang kemarin kita udah lewat kardiovaskular kemarin ya. Nah, jadi kalau jantung cepat, paru-paru juga akan ikut cepat. Karena ada aliran dari jantung ke paru, paru ke jantung dalam sirkulasi darah. Jadi harus kenali, tanyakan, Ibu ada mah? Ibu selama ini konsumsi obat mah? Ibu ada pikiran, banyak pikirannya. Bagaimana pola makan Ibu? Jadi jangan langsung-langsung. Kalau tensinya normal sama ini, tidak ada masalah tidak ada faktor resiko untuk jantung, berarti GERD. GERD ini mematikan. Banyak orang yang meninggal dengan GERD. Karena dia memaksa jantung bekerja lebih cepat. Ada pertanyaan? Kalau mah aku tuh, Mah? nggak penyebabnya. Mah akut. Akut itu baru terjadi. Kalau kronis sudah berlangsung lebih 3 bulan. Jadi jangan di akut itu bahaya gitu. Baru terjadi. Ya misalnya seminggu, 2 hari yang lalu gitu tuh mah akut. Tapi kalau kronis lebih dari 3 bulan. Ya. Kenapa bisa mah? Pola makannya tidak teratur. Nah, proses pencernaan di lambung di lambung masuk makanan, proses mengosongkan lambung itu berlangsung 4 jam. Anda makan tiap berapa jam? Jarak makan pertama kedua berapa jam? Kalau mau sehat tidak mah, pakai prinsip makan sebelum lapar, Pergi sebelum kenyang. Di secara medis bisa dibuktikan sebelum lapar berarti lambungnya belum kosong. Proses pengosongan lambung itu 4 jam. Orang yang mah itu berarti dia membiarkan lambungnya kosong lebih dari 4 jam. Ya, sarapan jam berapa? 7. Makan siang?
12. 7 ke 12 berapa jam? 4. Nah, udah lewat nggak 1 jam? Sekali baru kan? Berarti lambungnya sempat kosong 1 jam. Asam lambung diproduksi. Ansur-ansur dia siram dinding lambung tuh. Adalah lecet sedikit. Baru makan trip pertama. Nah, makan jam berapa tadi? Jam 12. Nanti makan malam? Jam 7 lagi. Berapa jam? 7, Bu. Lambung itu kosong 4 jam. Pengosongannya 4 jam. Jadi yang sehat itu ya makan itu kan bukan asumsi nasi rames 4 kali, tidak. Ada yang kita konsumsi. Jadi ada selang itu ada cemilan. Selang itu tetap diisi walaupun dia ringan. Ya. Jadi prinsipnya orang mah kalau normal itu ya penyebab mah itu dia lambungnya long time kosong. Mendingan puasa sekalian 13 jam. Tapi kenapa bisa terjadi mah? Karena kita nggak ada niat kan untuk puasa hari itu. Ya, ini udah 7 jam ya. Berarti 3 jam kosong. 3 jam lambung yang kosong tadi disiram oleh asam lambung dindingnya. Ikis lagi kan? Aman untuk hari ini. Besok dilakukan lagi. Terus menerus. Iritasi itu menimbulkan rasa perih. Diisi salah, tak diisi salah. Nah, supaya tidak terkena mah akut, atur. Setiap 4 jam isi. Makanya ada selingan. Yang benar itu untuk pasien makan, pasien-pasien yang nggak ada nafsu makan, pasien-pasien masalah nutrisi, makan porsi kecil tapi sering. Nggak mesti makan itu hanya sekali sehari tapi sebungkus besar. Tidak makan lagi. Itu salah. Paket hemat ya sekali sehari makanya. Iya, makanya sehari biasa gue makan. Ya, tapi kan tetap diisi untuk makanan yang lebih ringan, yang mudah dicerna. Ya, ngemil itu kan apakah iya makanan ringan yang lain. Jadi perut itu tetap bekerja, tetap kita berikan ada yang dicernanya. Ada yang masuk. Iya, nanti kalau sudah mah asam lambung sudah ini kan lama-lama dia kan iritasi, lama-lama dia kan jadi tuka. Iya. Kalau sudah tuka, biasanya nggak mempan dengan obat yang ringan. Obat mah biasa nggak mempan ya. Akhirnya dia nanti dikasih antasida nggak mau, lansoprazol dia. Atau di atas itu. Ome nggak enak. Ya, omeprazol itu banyak yang ngeluh ya. Lanso lebih enak. Nah, kalau Anda sudah diresepkan lansoprazol, berarti dicurigai ada tukak lambung. Ya, karena itu obat tukak lambung. Hah? Jadi panas loh. Tukak lambung, ada kudis di lambungnya. Oh, dari tadi ngomong tukak lambung, Allah. Nih. Ada kudis. Kudis itu kayak bisul pecah. Nah, itu tukak. Kudis. Apa lagi istilahnya ya? Ulkus. Ulkus pepticum. Saya bilang ulcer, nanti Anda nggak ngerti. Ulkus pepticum tukak lambung sama. Ulkus itu luka. Ini bahasa Latin ya. Pepticus lambung ya. Ulcer. Tuka itu bahasa daerah kan? Iya. Cuma sudah di Indonesia kan, tuka lambung itu ada kita pakai untuk buat laporan-laporan kita tidak boleh pakai tuka lambung. Tuka lambung, luka di lambung, nggak asik ya. Tuka lambung yang familiar. Peptic ulcer aja sekalian, atau ulcus pepticum aja pakai. Oh, ada yang tak tahu tukak lambung ya? Ya, oke. Ini. Nggak ada yang kudis tahu ya? Tahu. Kayak kaki luka kering lama. Benana, nah itu terjadi di lambung. Nah, kalau bahasa kampung ibu tukak. Tukak tuh udah jelek kali itu kan? Udah berbekas. Banyak kudisnya. Nah, kudis lebih parah lagi bahasanya. Nah, mungkin kudis lambung. Nggak masuk ya. Ada pertanyaan? Nih, small bowel malignant.
Ini usus halus, ada tumor di usus halus. Ini endoskopi ya. Normalnya tidak ada tonjolan ini. Ya. Ini ada tumor. Ya, kalau jinak, kalau mengganggu harus diangkat. Kalau dia kanker, ya berarti dia sudah menyebar. Nih, bleeding, perdarahan, gastrointestinal bagian atas. Nah, tadi semakin gelap warna feses berarti perdarahannya di atas. Semakin segar darahnya berarti perdarahannya di bawah. Itu ya. Apa namanya? Cara menentukan perdarahan yang ada di lambung. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Janin kalung usus. Oh, itu. Bukan usus, tali pusar. Oh, enggak. Janin, ya, harus dibedakan. Janin itu berada di sistem reproduksi, usus berada di sistem pencernaan. Dia berada di tempat yang berbeda. Ya. Di kalung usus, orang mungkin menamai itu karena dia mirip usus. Itu bukan sistem pencernaan, itu lilit tali pusar. Tali pusar itu yang menghubungkan plasenta ke bayi. Ya, itu saluran darah yang membawa nutrisi dari ibu ke janin. Ya, terlilit itu ya bayi itu selama dalam kandungan sebelum dia mentok ke jalan lahir dia muter-muter. Lasak dia, sedangkan pusar itu panjang. Bayangkanlah, bayi plasenta masih terpasang di rahim, bayi dilahirkan, bayi yang masih tali pusar itu bisa ditaruh di perut ibu. Nah, bayangkan berapa panjangnya. Di kemungkinan dia akan melilit. Anak itu jungkir balik, main sepak bola, misalnya. Dia main-main macam-macam ya. Ya, 9 bulan. Kan tidak ada jaminan tali pusar itu tersusun dengan baik. Kabel ini aja tuh, Iya. kalau panjang, kusut nggak dia? Iya. Dia nggak ada jaminan, bisa aja bayi itu main-main. Jadi bayi-bayi yang terlilit tali pusar itu bisa kita ketahui dari USG. Jadi jangan jadi bidan paranormal ya. Anjurkan minimal 4 kali selama kehamilan. Karena yang Anda palpasi, Leopard itu hanya untuk menentukan di mana letak punggung. Hanya menentukan di mana letak kepala, di ataskah dia atau di jalan lahirkah dia. Letak kepalanya di bawah atau di atas. Apakah dia lintang? Hanya posisi. Tidak bisa menentukan jenis kelamin. Tidak bisa untuk menentukan dia ada kelainan kongenital atau tidak. Segala kelainan itu bisa dideteksi dengan USG. Jadi, jangan sampai ada klien Anda tidak pernah di USG. Minimal 4 kali. USG itu bisa deteksi salah satunya terlilit tali pusar. Kalau terlilit tali pusar, itu tidak dianjurkan lahir normal. Karena nanti dia akan tercekik kan. Kalau paksa juga normal, dia harus tahu jam terbangnya tinggi untuk melepaskan. Itu termasuk indikasi seksio. Ya. Oke, time is over. Terima kasih untuk sistem pencernaan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Sampai jumpa Senin selanjutnya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Ayo,